the Lafan? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Adik-adik SD Muhammadiyah Kota Metro yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan Ramadan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa kita dengan baik, sekalipun tetap kita laksanakan di rumah masing-masing, dan ibadahnya, sholat tarawihnya, sholat jamaahnya juga kita laksanakan di rumah masing-masing, termasuk dengan sekolahnya. Ini sekolahnya masih libur kan, ini sekolahnya sampai sekarang masih libur dan kita tidak tahu sampai kapan, tetapi karena ini bulan Ramadan, mari kita juga banyak berdoa agar pandemi saat ini segera berakhir dan adik-adik yang kangen dengan sekolahnya ini segera terobati karena bisa kembali ke sekolahnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akidah. Akidah. Nah, sudah tahu adik-adik tentang akidah ini? Karena kalau kelas 5 insya Allah sudah pernah belajar ini akidah. Nah, tapi kalau ini dalam kesempatan untuk pesantren kilat menambah wawasan kita, nanti Ustadz akan jelaskan tentang akidah lebih jauh dan mungkin akan kita kaitkan dengan kondisi pandemi kita saat ini, COVID-19, yang mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dan kita bisa menjalankan aktivitas kita tanpa cemas, tanpa takut, dan dengan rasa aman. Baik, akidah. Akidah dalam Islam itu salah satu unsur dari pokok ajaran Islam. Jadi kalau pokok ajaran Islam itu ada 4. Ada 4 pokok unsur ajaran Islam. Nah, yang pertama ini akidah, kemudian yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, dan yang keempat muamalah. Nah, kita akan belajar tentang akidah ini. Apa sih itu akidah? Akidah itu adalah keyakinan. Kalau ini dari 4 unsur ini, yang paling pokok bagi seorang muslim itu adalah akidah, keyakinan. Nah, ini yang kemudian akan menentukan siapa yang berhak masuk surga kelak di akhirat, itu ketika akidahnya itu lurus. Siapa yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah adalah orang yang akidahnya lurus. Jadi kalau kemudian akidahnya itu banyak tercampur dengan akidah-akidah selain Islam, akidah-akidah yang rusak, maka seorang itu dipastikan dia tidak meninggal dalam kondisi Islam. Nah, maka akidah ini paling penting. Kalau bangunan itu dasarnya, pondasinya. Kalau ibadah ini ibadah, sholat kita, puasa kita ini ibadah. Akhlak, nah nanti akan dijelaskan juga, ini ada materi tentang akhlak. Ini akhlak itu perilaku, etika yang mengatur bagaimana adab kita kepada orang lain. Itu namanya akhlak. Kalau ibadah itu hubungan kita kepada Allah, kalau akhlak itu hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau muamalah ini hubungan juga kepada manusia, tetapi dalam rangka saling memenuhi hajat atau kebutuhannya. Nanti kalau akhlak itu lebih luas, jadi dalam perilaku kita berhubungan dengan orang lain. Nah, apa itu akidah?
akidah itu secara bahasa artinya ikatan, itu akidah. Maka ini yang kemudian seorang muslim yang akidahnya kuat itu diikat dengan keyakinan yang kuat. Dari mana sumbernya? Dari sumbernya adalah dari Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Nah, jadi sumber utamanya adalah Al-Quran. Al-Quran ini sumber utamanya, dan juga Al-Hadis. Maka akidah seorang muslim itu harus didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jadi keyakinan kita itu harus dikuatkan dengan apa yang diajarkan Allah dalam Al-Quran dan diajarkan oleh Rasulullah di dalam Al-Hadis, di dalam sunnah. Nah adik-adik, nah sekarang akidah kita, apa sih yang perlu kemudian kita kuatkan? Akidah kita yang perlu kita kuatkan adalah kita meyakini, atau dalam istilah yang lain kita sering kenal dengan istilah tauhid. Tauhid. Nah, istilah dengan at-tauhid. Tauhid. Jadi dalam istilah yang lain sering dari kata akidah ini lebih sempitnya kita sering dengar kata tauhid. Tauhid itu artinya mengesakan Allah. Mengesakan Allah. Mengesakan dari apa? Mengesakan bahwa Allah itu satu-satunya yang menciptakan kita, menciptakan alam semesta. Kemudian yang kedua, mengesakan Allah bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berhak kita ibadahi. Dan yang ketiga, ada sebagian ulama yang berpendapat mengesakan Allah dengan nama dan sifatnya. Nah, ini tauhid. Jadi tauhid itu berhubungan erat dengan akidah, keyakinan kita. Jadi bahwa Allah itu satu-satunya zat yang maha kuasa, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta beserta isinya. Itu adalah kita mengesahkan Allah bahwa Allah itu satu-satunya pencipta. Mengesahkan Allah bahwa Allah itu satu-satunya zat yang kita ibadahi, itu juga mutlak harus sebagai seorang muslim. Nah, orang-orang Arab jahiliyah dulu, jadi sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu, orang-orang Arab itu, orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy itu meyakini bahwa Allah itu yang menciptakan, tetapi mereka tidak mau mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Jadi mereka masih beribadah melalui patung, kemudian melalui berhala-berhala mereka gitu. Nah, termasuk juga kita meyakini bahwa Allah itu punya kekuatan dan yang paling maha kuasa. Kalau kemudian kita meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, maka kita juga nanti bisa termasuk dalam kategori syirik. Nah, sekarang dalam akidah kita, kalau kemudian kita keluar dari keyakinan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka kita bisa masuk dalam kategori syirik. Yang pertama, syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Jadi kalau tadi kita dalam beribadah itu, dalam beribadah tidak beribadah murni kepada Allah, ada yang masih beribadahnya ini lewat patung, ada juga yang lewat benda, itu pohon, batu gitu. Nah, ada juga yang beribadah lewat Allah itu melalui sesaji. Nah, ini termasuk hal-hal yang syirik. Syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Jadi, kalau kemudian kita berbuat syirik, maka kita telah bertentangan dengan tauhid yang murni. Nah, dalam kondisi kita saat ini, dalam kondisi pandemi ini banyak orang yang kemudian tauhidnya goyah, akidahnya rusak.
Nah, ini kita masih banyak dapati. Jadi kalau kemudian ada keyakinan-keyakinan yang lain, meyakini bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, maka kita bisa masuk dalam kategori syirik. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan oleh beliau, diingatkan, bahkan ini dikaitkan gitu, ketika ada pandemi, ada wabah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiyarah jadi tidak ada adwa, la adwa wala tiyarah wa yu'jibuni al-fa'lu as-salih. Nah, ini erat kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan kita, dengan tauhid kita. La adwa, tidak ada penyakit menular. Nah, ini penyakit menular. Tidak ada penyakit menular, wala tiarah, dan tidak ada tatayur. Nah, tatayur, kalau adik-adik sudah belajar bahasa Arab, ini berasal dari kata ta'ir. Tiarah itu berasal dari kata ta'ir. Ta'irun. Ta'irun artinya burung. Nah, ta'ir. Jadi tiarah itu berasal dari kata ta'ir. Kenapa kok berasal dari kata ta'ir? Yang artinya burung. Apa kaitannya? Nah, ini dulu di masa jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah itu mereka meyakini kalau ada burung yang terbang ke utara sedang mereka mau melakukan bepergian, maka kemudian mereka tidak jadi melakukan bepergian karena menganggap akan terjadi kesialan. Nah, ini akan menganggap akan terjadi kesialan. Nah, ini kalau dalam pembelajaran di Muhammadiyah sering kita kenal nanti ini di T dan C-nya. T, B, C. Nah, tatayur itu masuk di dalam kategori ini, T dan C, di tahayul dan khurafat. Nah, ini tahayul, khurafat. Jadi mempercayai satu kejadian akan mendatangkan kejadian yang lain, itu juga termasuk yang dilarang. Nah, kalau kemudian ada awan hitam kok kemudian kita yakin akan ada hujan, nah itu masih ilmiah. Tapi kalau ini kok burung terbang ke utara, kalau kita melanjutkan perjalanan akan ada kesialan, akan ada keburukan, nah maka itu namanya tatayur. Nah, kalau di masyarakat Indonesia, adik-adik tahu burung gagak? Nah, ini burung gagak itu burung yang hitam itu kalau di malam hari. Jadi kalau kemudian ada orang yang keluar rumah, nah, mau keluar rumah kok kemudian ada burung gagak di atas pohon, maka mereka mengurungkan niat untuk pergi. Ada juga orang yang kalau naik motor, naik kendaraan, kemudian sampai di perapatan itu nggak ada apa-apa, kok kemudian ngelakson itu, apalagi terutama kalau malam hari. Nah, kenapa ngelakson gitu? Itu karena mereka takut kalau tidak ngelakson itu tidak minta izin kepada yang bahu reksa perempatan itu. Jadi kalau nggak ngelakson kemudian takut akan terjadi kesialan. Nah, kalau mempercayai yang seperti itu juga masuk dalam kategori tatayur. Nah, tatayur itu masuk dalam kategori tahayul, meyakini ada sesuatu ketika ada tanda-tanda tertentu. Nah, ini yang nggak boleh kita lakukan, karena dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan at-tiyaratu syirkun. Tiyarah, tatayur itu gitu. Di tatayur itu
Itu tahayul itu, khurafat itu juga termasuk dalam kategori syirik. Nah, tahu adik-adik apa dosanya syirik? Dosa syirik kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni kecuali kalau dia sudah benar-benar bertobat kepada Allah, baru dia akan diampuni. Tapi kalau seorang meninggal dalam kondisi musyrik, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan surganya Allah, dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Karena disyaratkan untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah, seperti yang disebutkan di ayat kursi, itu wajib dia harus memiliki akidah yang lurus. Nah, itu kalau seseorang ingin mendapatkan surga dan mendapatkan syafaat. Nah, kembali ke sini, dalam konteks kita ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular. Nah, sekarang itu virus corona atau COVID-19 ini juga dalam kategori penyakit yang menular. Nah, para ulama berbeda pendapat ini tentang penyakit yang menular. Sebagian berpendapat, oh tidak ada penyakit yang menular, karena kata Rasulullah, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Kemudian pendapat yang kedua menjadi pendapatnya jumhur, bahwa para ulama berpendapat tidak ada penyakit yang menular seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah dengan sendirinya. Jadi tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Nah, ini juga perlu dikuatkan akidah kita. Jadi adanya penyakit, siapa yang terjangkit virus corona itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dan yang menularkan itu Allah. Jadi bukan orang yang terjangkit virus corona itu yang menularkan ke kita, tapi yang menularkan adalah Allah. Ada satu kisah, sahabat Rasulullah datang melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, onta ke saya itu lihat ada 5 onta yang terkena kudis. Terkena kudis 5 ontanya karena tertular dari 1 onta yang kudisan. Nah, maka kata Rasulullah, faman ajdal awal. Nah, kalau yang 5 ini tertular dari onta yang pertama, 1, 2, 3, 4 ini 4 ini tertular dari onta yang pertama. Nah, lalu siapa yang nularin? Onta yang pertama. Kalau yang kelima ditulari oleh ini, yang ini ditulari oleh ini, dan seterusnya. Ini ditulari oleh onta yang pertama. Nah, lalu onta pertama siapa yang nulari? Nah, maka kata Rasulullah bahwa penyakit yang menular itu digerakkan oleh Allah. Itu adalah takdir Allah. Jadi kita meyakini bahwa siapapun yang terkena itu adalah takdir Allah. Siapapun kita bisa. Bahkan ini sama kalau kita berbandingkan dengan batu yang Allah turunkan kepada kaumnya Nabi Lut. Batu yang diturunkan ke kaumnya Nabi Lut itu kata Allah, musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Batunya itu sudah dikasih nama. Jadi batu-batunya ini sudah ada namanya. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Yang sudah dikasih nama kemudian diturunkan kepada orang-orang yang melampaui batas. Nah, kalau batu itu dulu diturunkan dengan nama untuk orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang durhaka. Nah, sekarang COVID-19 ini juga diturunkan oleh Allah, itu juga dengan ada namanya. Nah, cuma kalau dulu batunya Nabi itu khusus untuk orang-orang yang berdosa. Nah, sekarang COVID-19 ini siapapun itu bisa terkena. Mau yang taat, mau yang tidak, mau yang kafir, mau yang muslim, semuanya bisa terkena. Maka bagi seorang muslim wajib untuk menghindari sebab. Nah, maka salah satu sebab menghindari sebabnya adalah tinggal di rumah, sekolahnya sekarang belajar dari rumah, gitu. Itu untuk menghindari sebab. Nah, inilah yang kedua. Jadi tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Jadi siapa yang terkena apa, siapa yang terkena COVID termasuknya, itu juga karena takdir Allah. Nah, kemudian Rasulullah mengaitkan dengan tiaroh, dengan tatayur, atau dalam bahasa kita dengan tahayul tadi. Ya. Tahayul di masyarakat kita itu kan banyak yang termasuk tahayul. Ya, dari tahayul yang biasa sampai kemudian tahayul yang kemudian dikaitkan dengan keyakinan yang mendalam gitu. Tahayul yang biasa misalnya kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah gitu,
kita meyakini akan ada tamu yang datang gitu. Nah, itu juga termasuk dalam kategori tahayul itu. Nah, atau kemudian juga masuk dalam kategori khurafat gitu. Jadi kalau ada orang yang meyakini kalau orang-orang dulu itu kalau ada orang tidur kok kemudian dilangkahi kucing itu nanti akan meninggal dunia, nah itu juga nggak boleh. Jadi kita nggak boleh meyakini itu. Nah kalau anak-anak dulu zaman ustadz itu kalau ada kuburan kemudian nunjuk kuburan itu, wah itu katanya harus dijilat ini jarinya ini. Kalau nggak dijilat nanti jarinya busuk. Nah itu keyakinan dulu. Nah kalau ada yang masih berkeyakinan seperti itu juga termasuk dalam kategori tahayul. Nah itu nggak boleh itu. Nah tatayur ini juga masuk dalam kategori juga khurafat, perbuatan-perbuatan yang meyakini adanya kekuatan lain selain kekuatan Allah. Seperti misalnya kalau ada yang baca atau ngelihat berita di beberapa daerah itu ketika terjadi pandemi Covid, ada yang kemudian buat selamatan, ada yang buat sesaji di tengah jalan. Nah itulah masuk dalam kategori khurafat. Nah, jadi kalau buat sesaji di tengah jalan itu untuk nolak COVID-19 ini juga termasuk khurafat. Atau sekarang gitu, nah ini biar COVID-nya nggak masuk rumah, kemudian kita menggantung barang-barang di depan rumah kita, depan pintu rumah, apa yang digantungkan bawang, digantungkan apa, ikatan apa. Nah itu kalau kemudian melakukan itu, maka itu termasuk khurafat. Nah, jadi khurafat itu sudah meyakini adanya kekuatan lain selain kekuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini juga tidak dibolehkan bagi seorang muslim, itu harus dihindari. Nah ini yang berbahaya bagi kita ini terutamanya adalah tahayul dan khurafat, karena berkaitan dengan keyakinan. Nah kalau di bid'ah ini ya nanti akan berkaitan dengan ibadah, lebih banyak berkaitannya dengan ibadah. Ya, kalau khurafat ini akan merusak akidah kita, yang akibatnya ketika kita rusak akidahnya maka meninggal dalam kondisi musyrik. Maka tidak boleh meyakini ada kekuatan yang lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak kita ibadahi, termasuk meyakini bahwa Allah yang paling berkuasa, termasuk dalam kategori dalam permasalahan COVID-19 ini Allah yang menurunkan. Maka yang kita ibadahi, yang kita minta pertolongan adalah Allah. Yang nanti bisa mengangkat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma arina ajaiba qudratik. Ya Allah, tunjukkan kepada kita keajaiban dari kekuatanmu, ya, agar pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik yang di rumah, selanjutnya kata Rasulullah, ini tadi sudah menular, penyakit menular sudah disebutkan oleh Rasulullah, tatayurnya itu juga sudah disebutkan oleh Rasulullah, karena berkaitan ini banyak gitu, terutama di masyarakat kita ini banyak, di masyarakat jahiliyah juga banyak dulu. Jadi kalau ada wabah kemudian dikaitkan dengan perbuatan tahayul, yang buat selamatan ini, buat selamatan itu, panen gagal itu kemudian buat selamatan gara-gara keselamatannya kurang gitu. Nah maka itu nggak boleh. Kalau selamatannya itu dengan sesaji-sesaji, itu masuk dalam kategori khurafat. Nah yang dibolehkan oleh Rasulullah, wa yu'jibuni al-fa'lus salih, dan yang membuatku takjub, yang membuatku senang itu adalah fa'lu salih. Apa itu fa'lu salih? Fa'lu salih itu kalau dalam padanan bahasa kita, nah, ini bisa kepada harapan baik atau optimis, husnudzon. Nah itu juga masuk prasangka yang baik. Nah,
Di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan wal fa'lus salih al kalimah at-thayyibah. Fa'lus salih itu adalah kata yang baik. Fa'lus salih adalah kata yang baik. Jadi kita banyak berkata-kata yang baik, itu juga termasuk fa'lus salih, termasuk dalam kategori COVID-19 ini. Kita berkata-kata dengan kata-kata yang baik, tidak bercanda dengan candaan corona gitu. Nah, ini tidak boleh kita jadikan candaan. Nah, ini namanya kalau kemudian kita berbuat kecandaan, mencandai COVID, corona gitu, itu masuk dalam kategori istihza, meremehkan, menghina. Karena COVID-19 ini termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat kauniyahnya Allah, nggak boleh kita kemudian kita remehkan. Ini perlu kita jadikan sebagai renungan untuk meningkatkan ibadah, memperbaiki akidah, memperbaiki akhlak gitu. Nah, ini fa'lus sholih. Yang pertama bisa kata yang baik, kemudian harapan yang baik. Harapan yang baik itu dengan doa, maka kita perbanyak berdoa. Terutama di Ramadan ini, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi ketika ada orang yang meminta kepadaku, kata Allah, maka katakanlah kepadanya bahwa aku itu dekat dan aku akan mengijabah siapapun yang kemudian meminta kepadaku jika dia berdoa. Maka kita banyak berharap yang baik, kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, atau dengan doa-doa yang bisa kita ucapkan atau sesuai dengan kemampuan kita, dengan bahasa kita. Termasuk optimis, kita juga dituntut untuk optimis ini karena bagian dari fa'lus sholih, optimis bahwa COVID-19 juga nanti akan hilang. Nah, maka inilah yang namanya fa'lus sholih. Harapan yang baik, sikap optimis, kata-kata yang baik, termasuk juga fa'lus sholih itu bisa kita lakukan dengan ibadah. Di Ramadan ini kita perbanyak ibadah, perbanyak sholat, perbanyak tilawah, perbanyak sholat sunnahnya, perbanyak sedekahnya, perbanyak zikirnya. Nah, itu menjadi fa'lus sholih, harapan kita dengan ibadah, dengan beribadah. Nah, ini adik-adik, kalau kita melakukan perbuatan tahayul, melakukan perbuatan khurafat, nah ini termasuk hal-hal yang bisa merusak akidah kita. Kalau ada meyakini kok ada pohon yang punya kekuatan, meyakini ada benda yang punya kekuatan, meyakini ada batu yang ajaib, nah, maka itu juga tidak boleh. Itu bisa masuk dalam kategori khurafat. Nah, kalau tahayul tadi ada perbuatan-perbuatan yang kita kaitkan. Ada orang yang mimpi digigit ular gitu, nanti akan terjadi apa? Nah, itu nggak boleh. Itu termasuk dalam kategori tahayul. Jadi kalau tidak dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh kita yakini. Keyakinan-keyakinan itulah yang akan merusak akidah kita. Nah, jadi ini sekelumit tentang akidah kita, pemahaman tentang akidah kita, sehingga harapannya adik-adik kelas 5 SD Muhammadiyah punya akidah yang lurus. Karena orang yang akan masuk surga itu ketika punya akidah yang lurus. Sekalipun nanti dia itu ketika dihisap itu ibadahnya sedikit, akhlaknya buruk gitu, tetapi dia tetap akan punya kesempatan untuk masuk surga ketika akidahnya itu lurus. Maka kata Rasulullah itu ada orang yang paling akhir masuk surga. Siapa yang paling akhir masuk surga gitu? Nah, maka kemudian disebut dengan al-jahannamiyun, itu orang-orang yang masuk surga itu tetapi alumni neraka jahanam. Siapa mereka? Yang ibadahnya sedikit, yang akhlaknya buruk, tetapi dia punya akidah yang lurus. Nah, jadi semuanya sudah masuk surga semuanya, baru orang yang begini ini yang baru masuk surga. Tapi kalau akidahnya rusak, mau sebanyak apapun ibadahnya gitu, orang yang tidak muslim
orang kafir itu, orang yang belum menyatakan syahadatain, 2 kalimat syahadat, sebanyak apapun amalnya, sebanyak apapun sedekahnya. Misalnya ada orang non muslim, orang non muslim ini sedekah 1 triliun, disedekahkan untuk sosial, untuk sekolah, untuk panti dan segala macamnya, pokoknya untuk kegiatan sosial. Mau sedekahnya 1 triliun itu tidak ada manfaatnya bagi Allah. Bahkan kata Allah itu seperti buih di lautan. Nah, itu kalau buihnya itu di mesin cuci itu berharga, itu bisa itu dimanfaatkan, tapi kalau buihnya di lautan itu tidak ada manfaatnya. Maka itulah, jadi akidah kita itu yang harus kita jaga. Nggak boleh ada keyakinan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dengan perkataan-perkataan kita. Jadi kita juga harus menjaga perkataan-perkataan kita sehingga kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang merusak akidahnya sendiri. Nah, ini adik-adik semoga bermanfaat, dan mari kita kuatkan akidah kita, kita perbanyak ibadah kita, perbaiki akhlak kita, dan juga belajar untuk bermuamalah seperti muamalahnya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kita berharap semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diselamatkan dari COVID-19 ini, dan COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dari bumi ini, dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita, melakukan kegiatan kita seperti biasa, bisa sekolah dengan teman-teman, bisa bermain dengan teman-teman, ketemu bapak ibu guru. Inilah yang kita harapkan. Maka kita banyak berdoa selama di bulan Ramadan ini. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.